Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Henry Wijaya Auto Teknik ya, atau Wijaya Teknik ya. Ya, kali ini saya lama nggak upload, sorry ya. Ini sekarang saya mau mengulas tentang ini ada permasalahan di bis ya kali ini ya. Nah, yang saya tangani ini bis engine kantor ya. Nah, ini dia mengalami kebocoran di daerah intake ya. Jadi bis ini datang dan melaporkan bahwa ada kebocoran di daerah area mesin. Setelah saya cek, ternyata kebocoran di daerah intake manifold ya. Jadi di daerah intake manifold itu nyembur seperti oli ya, tapi itu bukan oli. Jadi akhirnya saya coba selidiki, ternyata di daerah turbonya juga rusak ya. Untuk turbinnya juga sudah pocak banget ya, atau oblak ya. Jadi ini akan kita lakukan pergantian juga nantinya ya. Namun untuk saat ini kita akan mengeksekusi ke daerah intake-nya dulu yang bocor, sambil kita mencarikan untuk spare part yang di bagian turbo ya. Jadi ini mesin kantor ya, ini mesin kantor 125 PS yang terpasang di bis ini ya. Jadi ini karoseri. Untuk engine-nya dia menggunakan Mitsubishi ya, Mitsubishi Canter. Oke, kita akan lakuin pembongkaran. Ya, ini sudah kita bongkar setelah kita selidiki tadi dari kebocoran dari packing intake manifold ya. Jadi untuk packingnya dia kertas, dia bukan besi, kecuali yang di bagian exhaust ya, dia itu packingnya hanya kertas ya. Nah, jadi dia ada packing yang terlipat di satu bagian itu ada packing yang terlipat ya, yang bocornya ini deras yang di bagian intake nomor 2 ya. Intake bagian nomor 2 ini bocornya sangat deras ya. Dan intake manifold juga terlihat basah sekali ya. Maka dari itu kita coba untuk menyelidiki juga ke bagian intercooler. Kemungkinan intercooler itu juga basah, jadi nanti kita akan bersihkan itu ya. Karena kebetulan ini untuk engine-nya sudah tidak standar, dalam artian injection pumpnya sudah setelan ya. Kemungkinan setelannya agak terlalu boros ini, makanya untuk setelan fuel load-nya nanti kita akan perbaiki juga ya, untuk setelan fuel load-nya ya. Karena saya rasa ini setelannya terlalu boros sekali hingga sampai seperti ini. Dan juga turbonya saya rasa juga bermasalah parah ya untuk turbinnya, dan ini pasti turbonya juga sudah bocor karena makan oli ya, jadi ini akan kita ganti juga nanti untuk turbonya ya. Dan ini saya mencarikan cartridge untuk turbo ya. Jadi kita tidak ganti AC ya, atau tidak ganti semua, tapi kita ganti cartridge ya, cartridge AC tapi bukan turbo AC ya. Jadi untuk harga sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan ke atas ya, sekitar segitu. Kita akan ganti di bagian cartridge, dan ini packingnya juga kita akan buatkan saja, karena kebetulan kita cari nggak dapat ya. Jadi kita buatkan dari packing TBA, dan kita nanti kasih lem juga itu ya untuk di bagian packing intake-nya ya. Tapi untuk sebelumnya saya akan bersihkan dulu semua bagiannya dan akan memeriksa di bagian intercooler dan turbo. Nah, ini sangat basah sekali ya, jadi mobil ini masuk ke sini juga keadaannya ngasap ya, karena olinya bocor ya, turbonya bocor, jadi kemungkinan dia bisa menyebabkan asap tadi ya, asap putih tadi ya. Makanya ini kita akan lakukan pembongkaran juga nanti di bagian turbo ya. Dan ini solarnya juga baunya seperti solar ya, bau solar ya. Jadi solarnya ini terlalu boros juga ya, solarnya untuk bagian solarnya ini terlalu boros ini, karena ini sudah setelannya terlalu jauh. Karena pada saat masuk sini untuk setelan fuel load yang belakang itu kendor ya teman-teman ya,
Jadi setelan pilot itu kendor, entah kendor karena getaran atau apapun ya, mungkin lupa dikencangin atau getaran nih saya rasa ya. Jadi dia untuk pengancing dari pilot yang di belakang bos pom itu dia tidak kencang ya, jadi bisa diputar langsung pakai jari ya. Nah maka dari itu mungkin setelannya jadinya berubah dan akhirnya keborosan ya. Nah ini akan saya buatkan packingnya. Oke, untuk di bagian turbo kita selidiki ya. Ini sudah nyala engine-nya ya, tapi ini suaranya saya silent ya. Untuk di bagian turbo sudah kelihatan tadi ya oleng. Untuk di bagian turbinnya, di bagian turbin yang mendorong ke engine ini ya, turbin yang mendorong ke engine ini ke intake ini sudah dalam keadaan oleng ya, atau sudah tidak normal lagi. Jadi harus kita bongkar, kita pastikan turbo ini aman. Nah ini sangat kelihatan ya dia oleng ya, karena dia sudah kocak sekali ya. Jadi dia tidak bisa lagi mendorong udara ke dalam intake dengan normal ya. Nah ini untuk turbonya sudah kita bongkar, dan turbo ini sangat parah ya, sangat parah dan ini bocor juga pastinya. Turbo ini udah bocor juga, ini yang menyebabkan dia juga makan oli ya, karena olinya terbuang ke knalpot, asapnya putih. Asap hitamnya tebal dan juga bercampur dengan putih ya. Nah ini kelihatan sekali ya, yang ke intercooler itu basah, yang mengarah ke intercooler tuh basah sekali. Nah di sini dia bocor sudah ya di bagian sini ya. Jadi untuk yang intercooler juga bocor, yang ke mengalir ke arah engine atau mesin, dan juga yang dari turbin belakang ya, wheel turbinnya ini ya juga sudah hancur ya. Nah ini sudah parah sekali, jadi kita akan ganti cartridge aja Hesi. Tinggal membuka baut itu aja ya, tinggal membuka baut dan selesai. Untuk intake juga selesai dan turbo juga nanti kita akan selesaikan. Sementara ini masih menunggu barangnya lur ya, jadi belum bisa kita action sekarang ya. Semoga tips ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.